pengalaman inilah yang sebetulnya dihargai dan dicari oleh tipe-tipe wisatawan sekarang. Bahkan sebuah tren ya di mana turis atau orang-orang yang traveling itu ingin membuat tempat yang dia kunjungi itu menjadi lebih baik. Jadi saya nggak mau lagi terdengar, kok Indonesia itu aja, nggak ada yang menarik. No. Halo rekan-rekan semuanya, kembali bertemu dengan saya Sunardi Panjaitan dalam program JPP Talk by Jaringan Pimpret Promedia. Hari ini kita bersama tamu yang sangat spesial, seorang woman inspiration woman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan hari ini sudah hadir di samping saya Ibu Nimade Ayu Martini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi, Bu Made. Saya panggilnya Bu Made ya, Bu? Boleh. Baik. Saya panggilnya Mas Sunardi atau Mas Panjaitan? Mas Sunardi. Mas Sunardi. Tapi kalau mau panggil live Panjaitan juga boleh. Oh gitu ya. Okay. Jadi Ibu Made ini, kenapa saya bilang sebagai inspiration woman bagi banyak perempuan di Indonesia? Kalau kita lihat dari profilingnya sangat luar biasa. Dari sisi pendidikan, beliau menempuh pendidikan di kampus-kampus top dunia. Saya salut, Bu, mulai dari UGM di tahun 95, kemudian juga di Masters of Science dari London School of Economics di England tahun 99, lalu juga menyelesaikan Executive Education di Mastering International Trade di Harvard Kennedy School of Government. Ini luar biasa, gak banyak orang Indonesia mungkin yang juga bisa kuliah di Harvard, tapi Bu Made bisa masuk salah satunya. Kemudian dari sisi karirnya di kementerian itu mulai dari kementerian di luar negeri. Betul. Tahun 96 ya Bu ya, kalau nggak salah. Betul. Kemudian juga pernah di divisi perjanjian hubungan perdagangan luar negeri ya Bu, Direktur Ekonomi dan Lingkungan Hidup di PBB tahun 2004, lalu Eselon 4 di Biro Hukum, Kepala Bidang Berita dan Publikasi di Pusat Humas Atasé Perdagangan Indonesia di Washington DC. Ya, jadi ini untuk teman-teman yang wartawan yang pernah membuat berita soal hubungan Indonesia dan Amerika dan perdagangan, pasti pernah bersentuhan dan berhubungan dengan Bu Made gitu ya. Lalu sekarang sejak tahun 2022 betul, itu diamanahkan sebagai Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi Bu Made ini adalah marketingnya pariwisata di mata dunia. Luar biasa. Jadi banyaknya turis datang ke Indonesia itu tergantung Bu Made kayaknya. Strateginya seperti apa dan programnya seperti apa untuk bisa narik wisatawan asing ke Indonesia. Dan Bu Made, saya langsung tanya-tanya aja ya Bu. Ya, silakan. Ini kan baru-baru ini pariwisata Indonesia itu baru diposisikan di peringkat ke-22 dunia di Travel Tourism Development Index di World Economic Forum. Bahkan posisi Indonesia sekarang itu sudah mengalahkan negara-negara ASEAN lainnya. Betul. Malaysia, Vietnam, Thailand. Mungkin dulu kita sempat cemburu ke Thailand gitu karena banyak turisme lebih datang ke Thailand. Sekarang mungkin lebih banyak ke Indonesia. Nah, sebagai orang di Kementerian Pariwisata, Bu, sebagai seorang Deputi Pemasaran di Kementerian, bagaimana Bu Made melihat prestasi pariwisata Indonesia ini? Ya. Terima kasih banyak Mas Sunardi atas kehadirannya di kantor kami. Jadi betul sekali, tadi Indonesia itu tahun ini mendapatkan gelar gitu ya, ranking
ke-22 terbaik di dunia. Luar biasa. Dari 119 negara yang disurvei dan dinilai oleh World Economic Forum. Jadi ini prestasi yang luar biasa dan kita semua perlu bangga dan tidak hanya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini adalah kinerja capaian dari seluruh Indonesia gitu ya, karena kan pariwisata itu adalah sebuah ekosistem gitu. Jadi kita bangga, perlu bangga karena dari segi penilaian tersebut kita meningkatnya luar biasa ya, 10 peringkat dari yang sebelumnya dan betul di Asia Tenggara ini mencuat lah gitu. Jadi dari segi kita apakan ini? Kita udah mendapatkan ranking yang baik. Jadi kita harus tentu saja pertahankan dan kapitalisasi. Artinya di mata dunia Indonesia ini sudah dianggap kemajuannya dari segi pariwisata, travel and tourism gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi modal nih kalau saya sebagai marketer jadi modal nih untuk kita berpromosi lebih banyak lagi. Nah dari sana tuh kita lihat nih kategori-kategori apa aja sih yang bikin Indonesia itu mencuat gitu ya. Salah satunya, nah ini penting ya untuk dicatat ya oleh semua masyarakat kita juga biar tahu bahwa pemerintah meletakkan prioritas terhadap sektor pariwisata. Jadi priority untuk travel and tourism itu kita nomor 3 di dunia. Artinya negara-negara di dunia Indonesia itu dianggap salah satu negara yang meletakkan prioritas di dalam sektor ini, dari sektor pariwisata ini. Kelihatan sih sebetulnya bagaimana beberapa tahun terakhir kita menetapkan misalnya 5 super prioritas untuk pengembangan destinasinya. Terus untuk transportasi, akomodasi, kemudian aksesabilitas, banyak airport yang dibangun, marina, port, dan sebagainya, jalan-jalan. Nah itu semuanya itu prioritas yang diberikan oleh pemerintah kita gitu ya. Kemudian yang lain adalah, nah ini sebetulnya sebuah anugerah. Jadi bagi Indonesia karena satu dari budayanya, dari alamnya, dari kekayaannya, kekayaan alam Indonesia itu dinilai sangat tinggi. Jadi ini adalah berkah sih kalau ini. Nah kalau kita tidak manfaatkan dengan baik ya berarti kesalahan kita lah ya. Nah inilah kita harus memanfaatkannya dengan baik tapi harus selaras lah ya. Nilai-nilai untuk lingkungan, kemudian secara sosial dan budayanya juga kita harus tetap jaga, kemudian tentu saja memberikan profit atau kemanfaatan bagi Indonesia. Itu sih sebetulnya beberapa hal. Tapi ranking ini semoga nanti kita akan tingkatkan lagi ya, kita inginnya begitu. Karena pasti masih banyak PR nih. Salah satunya nih PR-nya yang dilihat atau dinilai oleh World Economic Forum ini adalah mengenai hygiene ya atau keamanan dan kebersihan gitu. Ini belum baik, dianggapnya belum baik. Sebetulnya ini bisa menjadi cambuk buat kita. Artinya di sektor pariwisata, di industri pariwisata ini kita mesti memperhatikan hal-hal tersebut salah satunya. Jadi ITC juga, ICT. Jadi mengenai internet, jaringan internet. Dan sebagainya itu juga perlu ditingkatkan gitu. Tapi selamat kepada Indonesia, artinya ya kan Mas Sunardi, ini kita berbangga hati, capaian tertinggi lah. Karena 2013 kita ranking 70 Mas. Wow. Kemudian naik. Ini naiknya luar biasa Bu ya. Ke 42, kemudian naik ke 32 dan sekarang 22. Semoga insya Allah Hastungkare next adalah bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa masuk 10 besar gitu ya Bu ya. Amin. Tapi tetap ada catatan ya Bu ya dari World Economic Forum terkait dengan pariwisata Indonesia ya. Jadi tetap ada catatan dari World Economic dan semoga itu bisa juga menjadi perhatian para pemangku pariwisata Indonesia ya Bu. Jadi tidak hanya tanggung jawab Kementerian Pariwisata, juga Pemda dan lain-lain gitu. Nah, sekarang ini kan sedang tren ya Bu, pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Jadi ada regeneratif tourism gitu. Apakah ini memang salah satu tren populer pariwisata ke depan menurut Bu Made? Ya, betul Mas Sunardi. Jadi setelah COVID ini kita perhatikan ya tren dari wisatawan itu berubah.
Dulunya misalnya mereka suka grup gitu rame-rame, terus ke pantai, kemudian kan sun and sea gitu ya. Sekarang bukan itu aja, mereka justru sekarang ingin mencari pengalaman yang berbeda gitu, yang ditawarkan oleh destinasi maupun produk dari pariwisatanya. Jadi maksudnya gimana? Jadi experience gitu ya. Kami perhatikan nih sekarang orang-orang itu cenderung untuk menikmati alam tapi yang memberikan makna gitu ya. Contoh desa wisata. Desa wisata itu adalah salah satu produk ya yang akan dan sangat menarik bagi banyak wisatawan dunia karena menampilkan hal-hal unik dan khusus yang tidak dialami mungkin oleh produk-produk lain. Contoh, kalau ke desa kita kan pasti alamnya indah, cantik, bersih gitu ya. Kemudian yang kedua ada budaya di sana. Budaya misalnya pas lagi ke Sumatera Barat, budayanya kuat kan. Budaya kulinernya, budaya kekerabatannya, musiknya dan sebagainya itu adanya di desa gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman unik dan original inilah yang dicari sebetulnya. Nah, bagaimana dengan apa yang disebut sekarang dengan sustainable tourism gitu ya. Bahkan lebih lagi nih, sustainable itu kan pariwisata yang lestari artinya. Lestari dengan alam, dengan lingkungan dan budaya, lestari juga biar bisa mendapatkan benefit gitu ya atau profit gitu kan. Tiga ini. Tapi sekarang ada yang lebih lagi namanya regenerative tourism. Bahkan sebuah tren ya di mana turis atau orang-orang yang traveling itu ingin membuat tempat yang dia kunjungi itu menjadi lebih baik. Jadi partisipatif sifatnya. Contoh. Kalau saya misalnya jadi turis yang regeneratif gitu ya, yang pro regeneratif itu adalah kalau ke suatu tempat ngelihat sampah nih, kok kotor, kita pungut sampah tersebut. Kita biar tempat itu menjadi lebih baik. Nah, ini kesadaran ini penting sekali. Kemudian ikut menanam misalnya mangrove atau bakau ya, sehingga pinggir laut itu tidak terkena tsunami nantinya atau tidak erosi dan sebagainya. Nah, tabiat-tabiat atau culture seperti ini penting dan sekarang trennya adalah lebih banyak lagi yang menawarkan paket-paket wisata seperti itu, gitu. Jadi justru membayar dan para wisatawannya rela untuk membayar karena dia sadar. Nah, inilah yang kita lihat tren tersebut dan kami mengajak para pelaku di Indonesia, lihat Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa. Alamnya indah, budayanya kuat gitu ya. Ekonominya juga harus kuat gitu. Pariwisata itu bisa membuat hal tersebut. Jadi pariwisata itu sustainable banget sebetulnya, sehingga kita harus dukung dan lakukan dengan yang benar begitu. Nah, kami dari pemasaran memasarkan hal tersebut, mengajak wisatawan dari seluruh dunia, hey lihat dong desa wisata yang sekarang di kementerian sudah ada yang namanya Jadesta kan, kita masukkan dalam jaringan. Jadi dia punya network, sehingga dikelola oleh desa, oleh orang desa, benefitnya untuk desa juga. Nah, kalau desa-desa di Indonesia ini kuat, berarti kan soko guru kan ini. Jadi pariwisatanya kuat, pasti ekonomi kreatifnya juga bangkit, tumbuh. Karena ketika wisatawan ke sebuah desa atau tempat, dia pasti ingin beli oleh-oleh. Ya toh? Misalnya saya nih dari Bali gitu, di desa di kabupaten saya di Manistutu namanya. Salah satu desa wisata juga, orang ke sana khasnya apa di sini nih, di Jembrana ini gitu kan ya. Nyari adalah terkenal oleh kakao di sana. Kakaonya, vanilinya. Orang ke sana pasti beli oleh-oleh dong. Oke, belilah dia itu atau kerajinan yang lain. Atau setelah itu karena indah dia stay lebih lama. Kalau nggak ada budaya mungkin dia pulang lebih cepat atau ke tempat lain. Tapi karena ada budaya nonton jegok dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang sebetulnya dihargai dan dicari oleh tipe-tipe wisatawan sekarang. Mau healing sekarang ini, mau tenang, mau jadi yang berbeda. Nah, makanya tren-trennya itu seperti itu. Satu, destinasi di mana namanya destination less travel. Artinya di mana orang-orang nggak terlalu rame, justru
banyak yang suka gitu. Jadi ada mencari nih tren-tren itu. Di mana namanya delicious travel, delicious destination. Di mana makanan-makanan, kuliner-kuliner yang enak itu orang berkunjung. Apalagi orang Indonesia nih, senang banget kuliner katanya kan. kita nyari tempat dimanapun di Indonesia pasti ada yang khas. Sekarang wisatanya wisata kuliner. Justru wisata kuliner. Dan spendingnya juga kalau BPS terakhir bulan Mei kemarin bilang paling tinggi kuliner gitu ya, stand akomodasi lah ya, itu dicari. Ketiga juga tren yang kami lihat ini adalah namanya setting destination. Artinya kalau masuk film, TV, klip musik, justru dicari Mas. Jadi banyak sekali negara-negara yang sekarang berlomba-lomba untuk menjadikan tempat mereka, negara mereka sebagai destinasi untuk syuting nih. Syuting film. Kalau udah masuk film terkenal, banyak. Saya baru kembali dari Solo kemarin, ada tuh di Laweyan ternyata pernah ada film yang terkenal di sana. Sekarang akhirnya turisnya berbondong-bondong ngelihat mau foto, mau selfie dan sebagainya gitu. Jadi kita ingin mendorong juga. Ini yang terjadi. Seperti kayak Bangka Belitung dengan Laskar Pelangi. Itu salah satu contoh terbaik mungkin di Indonesia di mana Belitung yang mungkin dulunya sudah terkenal, tapi semakin terkenal dan semakin diapresiasi, orang datang berbondong-bondong untuk di sekolahnya ambil foto, kemudian kulinernya. Jadi akhirnya kontribusi pariwisata itu meningkat gitu dengan adanya kunjungan dari setting tersebut. Itu menarik beberapa tren tuh. Menarik nih tren ke depannya. Tapi memang wisatawan Indonesia juga mulai mengikuti kayaknya Bu ya dengan tren itu ya. Betul. Jadi tidak saja ke Bali misalnya tidak lagi mencari tempat-tempat yang pantai-pantai gitu, tapi sudah mulai party-party atau pesta aja. Tapi juga mau ke arah sustainable. Jadi ikutan misalnya melepas tukik ke laut, ke pantai gitu. Jadi di Sanur ada tempatnya, di Nusa Penida, kemudian di Jembrana, di Perancak ada tuh. Jadi ini bagus sekali. Jadi partisipatif gitu. Nah, ini kan ada tren ya Bu, tren tourism, regenerative tourism itu. Lalu bagaimana strategi Kemenpar? Terutama Deputi Pemasaran itu merespon itu, strategi untuk memasarkan pariwisata kita ini seperti apa Bu? Pertanyaan yang baik ya. Kalau kami melihatnya sebagai bagian dari strategi itu adalah edukasi. Bagaimana caranya kita mengeduket ya wisatawan tersebut. Sebenarnya wisatawan siapa sih? Semua orang adalah wisatawan. Masyarakat Indonesia, masyarakat dunia itu wisatawan sebetulnya. Pasti mereka traveling tuh. Pasti one way or another istilahnya. Nah, dengan mengedukasi itu mereka bangkit ya, bangkit tergugah. Nah, kalau lihat dari survei, justru anak-anak milenial dan Gen Z ini kesadarannya tinggi. Ini kami dari marketing communication ya, Markom di D5 ini sedang membuat kampanye nih sekarang. Kita ingin mengadakan sebuah kampanye, segera kita ingin luncurkan, tapi sebelum diluncurkan kan kita harus survei dulu nih, ya kan? Harus dikaji, disurvei bener nggak, seperti apa, nanti takut gagal nanti, tidak sesuai. Nah, oleh karena itu kita adakan, jadi kita udah punya tagline-nya, kita survei, ternyata kita survei itu ada 2 tuh, ada pelaku yang kita survei, sudah siap belum untuk melakukan pariwisata atau produk-produk yang regeneratif gitu ya. Terus kalau Gen Z dan milenial ini kita tanya, mereka justru sangat setuju dan mendukung adanya regeneratif tourism ini karena mereka sudah terpapar dari sosial media dan mereka juga cinta misalnya naik gunung. Kalau lihat gunungnya bersih, mereka senang dong gitu. Kalau mereka diajak untuk mungut sampah, makanya sekarang ada kan anak-anak muda Pandawara, kemudian Sungai Watch gitu dan beberapa yang lain lagi, ini adalah contoh ya, yang justru anak muda yang mendorong itu. Nah, artinya apa? Tren ini bukan hanya tren ya, tapi udah menjadi bagian dari hidup. Nah, jadi oleh karena itu kami ingin pariwisata itu menyumbang positif terhadap kebersihan lingkungan, terhadap pemeliharaan budaya, terhadap pemajuan ekonomi. Sektor pariwisata ini bisa gitu. Kami tidak mau dilihat sebagai justru menyumbang yang negatif gitu loh. Oh, gara-gara pariwisata jadinya kotor. Kita nggak mau seperti itu, justru sebaliknya. Jadi marilah kita bersama-sama sebetulnya. Nah,
Itu satu nih strateginya. Edukasi ya, Bu. Edukasi. Oleh karena itu kami juga mengeluarkan himbauan, anjuran, kemudian ada promosi elektronik di dalam sosial media kita. Kalau kita berkunjung gitu, kalau ada sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ada sampah di laut, pungut. Kalau ada acara bersama dari hotelnya, dari ini, kunjungan sampah. Kalau bisa kunjungan yang dekat gitu. Kalau bisa kita makan atau mengkonsumsi produk-produk yang lokal, ya kan? Buah lokal, kuliner lokal. Kenapa? Kalau dengan lokal berarti kan kita membantu ekonomi lokal. Ekonomi lokal tumbuh itu baik. Jadi bukan barang-barang yang dari jauh diimport atau dijauhkan. Jadi emisinya, kalau misalnya bawa buah A dari satu titik ke dalam negeri gitulah, ke Jakarta, ini emisinya berapa nih? Tapi kalau makan buah lokal, salak dari Pondoh gitu, salak dari dekat sini gitu kan, itu dekat, nggak perlu transportasinya terlalu jauh. Nah, sebetulnya kesadaran-kesadaran itu penting gitu untuk. Jadi dari kementerian juga punya program nih yang namanya rantai pasok untuk mensuplai produk-produk ke restoran, ke hotel itu kalau bisa lokal. Jadi gerakan-gerakan itu sekarang udah ada. Itu menjadi tourism, Mas, jadi pariwisata. Jadi ada gerakan misalnya from farm to table. Jadi kita ikutan metik buah-buahan, sayur-sayuran, terus dimasak sendiri fresh. Nah ini wisata minat khusus namanya yang jadi luar biasa perkembangannya, produknya juga berbagai macam, tapi juga pada saat yang sama bisa mendukung yang namanya regeneratif tourism ini. Jadi pariwisata di mana memberikan efek positif bahkan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan ini kita lakukan melalui edukasi, melalui promosi. Promosi kita baru saja minggu lalu memanggil dan bekerja sama dengan para pelaku, travel agent, tour operator. Kita kasih destinasi-destinasi baru nih. Kita berikan dan ajak untuk mencoba produk-produk baru yang sustainable seperti ini. Kalau bukan kita mulai, siapa lagi gitu. Betul, Bu. Konsumen kalau ngelihat itu dipromosikan dengan baik pasti beli. Karena mereka sebetulnya dari dalam dirinya itu sadar. Sudah diedukasi nih, udah terpapar nih. Habis itu beli dan cintai. Kemudian yang ketiga kita punya gerakan nih namanya BBWI. BBWI ya, Bu. BBI itu Bangga Buatan Indonesia. Tadi saya bilang, biar dekat-dekat aja lokal produk. Bangga berwisata di Indonesia aja. Hashtagnya di Indonesia aja. Kenapa? Karena kita ingin orang Indonesia yang jumlahnya 275 juta ini kekuatan nih. Ya, kita harus mengetahui negara kita, mencintai negara kita dengan berkunjung di negara kita. Pemerintah telah membuat jalan tol yang panjang, kemudian airport yang banyak, kemudian port atau dermaga yang banyak, kemudian sudah mengundang investasi untuk membuat hotel, restoran, resort, membangun jaringan desa wisata, udah ada. Mari kita kunjungi negara kita gitu. Orang luar aja datang berbondong-bondong ke sini karena unik. Masa kita pergi gitu ya. Ya boleh sih, silakan. Tapi kan kita maunya karena pemerintah mengajak ke sini. Jadi melalui media kita ingin sekali mempromosikan negara kita ini. Gak usah jauh-jauh sebetulnya, di sekitar kita aja. Ini sekarang adanya digital nih. Yang keempat nih, caranya gimana nih strateginya. Using digital. Ini sudah dikasih sebuah tools yang luar biasa di dalam civilization ini pertama kali kita dalam sejarah kita ini memiliki sebuah teknologi yang cepat, murah. Yang kalau kita tidak memanfaatkan, malah kita dimanfaatkan nantinya. Marilah kita memanfaatkannya dengan baik. Shootlah atau ambillah tempat-tempat menarik di sekitar kita aja. Jadi biasanya anak-anak muda nih, cepet banget. Itu sebenarnya spesial. Misalnya saya belum pernah ke mana nih, ke Wakatobi. Ternyata anak-anak di Wakatobi itu bikin postingan gitu, bisa viral. Akhirnya kita lihat, wah bagus sekali.
saya sebagai, walaupun saya deputi pemasaran, apalagi saya deputi pemasaran dan juga turis, pengen dong ke sana. Pasti. Kalau sebelumnya belum ada maksudnya teknologi ini kan kita, wah Kotobi di mana ya, kayak apa ya? Tapi sekarang lihat visual, lihat. Jadi kita ingin memanfaatkannya dengan baik. Sosial media, kemudian internet yang cepat sekali itu bisa menjadi jendela untuk kita berpromosi, bukan hanya di Indonesia tapi ke luar negeri. Oleh karena itu, bagi yang belum nih, kami ingin sekali teman-teman semua dimanapun berada ya, follow lah atau ikutlah dari Wonderful Indonesia sosial media kami, Pesona Indonesia yang untuk domestik biasanya, Kreatif by Indonesia itu untuk produk-produk atau ekonomi kreatif kita. Jadi dari sana akan ditemukan banyak sekali hidden gems yang mungkin bisa memberikan inspirasi. Jadi saya nggak mau lagi terdengar, kok Indonesia itu aja, nggak ada yang menarik. No, coba lihat itu akun-akun kita dan akun-akun teman-teman yang ada benar-benar luar biasa yang wow faktornya itu. Gitu. Jadi di Indonesia ini karena bentangannya cukup luas Indonesia ini, pariwisatanya cukup banyak. Ya, bervariasi. Jadi bervariasi. Semuanya ada di Indonesia. Jadi nggak perlu sebenarnya kita jauh-jauh, sekali bisa lah sebagai perbandingan ya Bu. Tapi mengeksplor pariwisata Indonesia itu lebih nggak ada habis-habisnya Bu. Betul. Ini di setiap provinsi itu kita bisa menemukan banyak spot. Apalagi tadi banyak sekarang penggunaan teknologi. Nah nanti saya juga mau tahu nih Bu, dari sisi kementerian. Kalau sekarang itu kan cepat viral ya Bu. Iya. Cepat viral, ada pariwisata apa namanya yang nggak pernah kita ketahui tiba-tiba rame. Tapi itu ramenya hanya sekejap misalnya Bu. Betul. Habis itu trennya menurun. Nah kira-kira Bu, kalau dari sektor pemasaran itu penggunaan teknologi dalam di kementerian ini, terutama deputi, seperti apa Bu? Untuk mendukung pemasaran? Penggunaan teknologi itu adalah tools yang sangat efektif ya untuk kita melakukan pemasaran, karena melalui tools tersebut kita bisa memasarkan bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Seperti saya bilang tadi. Jadi kita bisa misalnya mau target pasar dari India, kita bisa pakai dengan teknologi itu ya. Apalagi sekarang sosial media itu terjemahannya ada. Dulu mungkin kita takut, aduh nggak bisa bahasa ini. Sekarang translation dengan bahasa lokal itu luar biasa. Walaupun misal kita pakai bahasa Indonesia, di sana bisa gitu langsung. Itu luar biasa. Kemudian juga kalau ke negara-negara lain, jadi bisa targeted jadinya itu. Kemudian tentu saja kita harus mengeducate dan memberikan skill ya itu ya. Karena gini, kan semua di daerah ini berlomba-lomba dan sangat senang nih. Kami senang sekali bahwa daerah pun semangat gitu ya untuk mengembangkan pariwisatanya ini. Tapi apakah sudah ada kemampuan gitu misalnya untuk memegang sosial media? Jadi kami ada program untuk melakukan training gitu dengan kepala-kepala dinas pariwisata sehingga dia bisa mengajak jaringan Pokdarwisnya gitu ya kan. Bagaimana nih melatih mereka sehingga bisa lah menggunakan teknologi ini dengan tepat guna gitu. Pasti mereka bisa, semuanya pasti bisa, tapi yang tepat guna. Angle-nya seperti apa, jam berapa harus ngambil sawah gitu misalnya, golden hour-nya kapan, seperti apa, kameranya seperti apa gitu. Jadi itu tuh kita harus manfaatkan dengan benar itu seperti itu. Jadi kita kerjasama. Tanpa kolaborasi nggak bisa. Kayak tadi Mas Sunardi bilang, ini viral habis itu hilang. Kan pernah ada beberapa tempat yang indah, ada air terjun indah habis itu enggak. Nah ini pengelolaan dan pengelola dari tempat wisata itu juga penting kita ajak. Jadi di kementerian kan ada deputi yang menghandle gitu ya mengenai destinasi. Nah ini juga kebersihannya, keamanannya, kenyamanannya. Kita kan punya CHSE itu ya. Jadi setiap itu juga harus dipakai dan digunakan gitu ya untuk menjamin sertifikasi bahwa ini aman gitu. Itu penting sekali. Pengawasan lalu lintas. Emang kita yang mengurus lalu lintas kan enggak. Kita harus kerjasama dengan kepolisian, dengan Dishub dan sebagainya. Itu penting gitu. Jadi di kementerian ini kita punya 3 slogan lah ya.
yang menjiwai untuk kita ini semua, yang namanya 3C. Ya, C yang pertama itu adaptasi. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, lingkungan yang baru, masa, tren segala macam. Kedua, inovasi. Kita harus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk baru, destinasi yang baru dan sebagainya gitu, yang mengembangkan yang sudah ada dengan inovasi. Kalau enggak ditinggal nanti itu misalnya. Ketiga, dengan inovasi, dengan beradaptasi, tapi kalau tidak ada kolaborasi nggak mungkin. Jadi seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan itu harus bekerja sama, karena sektor pariwisata ini adalah sektor yang ekosistem gitu, 360 derajat. Kita harus melakukan kolaborasi. Tidak hanya tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Betul. Terutama Pemda-Pemda juga harus ikut ini juga ya Bu ya. Justru yang harus lebih aktif lagi, mereka semangat lagi. Aktif. Justru mereka garda terdepan kayaknya Bu. Yes. Karena mereka yang punya tempat wisata. Betul. Oke, baik. Ini menarik teman-teman, obrolan kita terkait dengan pariwisata, karena soal regeneratif tourism ini karena nggak banyak juga orang tahu Bu. Jadi mungkin sebelum saya tutup, saya mau minta closing statement dulu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang baik itu pelaku pariwisata ataupun orang juga yang ingin berwisata, dari Bu Made sebagai Deputi Pemasaran. Saya akan berangkatnya dari mari kita mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata di Indonesia. Karena Indonesia itu indah, luas, bervariasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita ajak semua agar berpartisipasi di dalam gerakan untuk BBWI ya, bangga berwisata di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk regeneratif tourism ini sebuah gerakan yang bagus menurut kami, dan kami ingin ajak bersama bagaimana agar destinasi wisata itu dijaga, bahkan dibuat lebih baik sebelum kita datang ke sana. Jadi partisipatif atau responsibel atau bertanggung jawab gitu. Seperti yang paling mudah misalnya sampah. Oke, kan saya wisata ke sana, kenapa harus mengut sampah? Tapi kita harus sadar gitu, kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Jadi bareng-bareng gitu. Kemudian kalau ada yang gerakan untuk menanam pohon di hutan, mangrove, di pantai dan sebagainya, ikut gitu. Dan menjaga binatang, tidak merusak. Itu semua adalah kualitas-kualitas dari regeneratif tourism di Indonesia, dan kita memerlukan itu. Kami juga mengajak pemerintah daerah, ya, baik di level provinsi, tingkat 2, kota, untuk bersama-sama melihat pariwisata ini sebagai sebuah ekosistem yang bisa memberikan benefit gitu ya kepada kita semua. Jadi mohon tata ruangnya gitu ya, tata ruangnya itu dijaga baik. Karena yang namanya sustainable tourism itu atau tourism atau wisata yang berkesinambungan itu harus memperhatikan itu. Jadi bagaimana kita menjaga lokasi, destinasi wisata dengan baik, dari sampah, kemudian dari tata ruang, peruntukannya itu juga penting. Kita lihat saat ini banyak yang tidak sesuai, kemudian menjaga budaya yang ada di sana, kemudian juga tentu saja pasti kalau kita sudah jaga itu dan bisa berlanjut dan turis pasti datang ke sana. Parkiran misalnya juga ada masalah, itu juga pasti. Jadi semua diatur ya, pengaturan yang baik menurut kami. Kalau itu dijaga dengan baik, diatur dengan baik, pasti turis itu nyaman dan mau datang, sehingga ketika datang tetap datang dan menjadi sebuah berlanjut, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat dan pasti akan menjadi pariwisata yang keberlanjutan gitu. Itu mungkin harapan kami terhadap pemerintah terutama di daerah. Baik, terima kasih banyak Bu Made. Jadi kita yang punya kewajiban untuk menjaga spot-spot wisata kita untuk tetap bersih, dan harapan kita juga ke depan kerelawanan di sektor pariwisata ini meningkat. Jadi tadi sudah disampaikan sama-sama, kalau biasa naik gunung jangan buang tisu sembarangan.
karena itu atau plastik ya. Gitu ya. Kalau di pantai jangan buang sampah sembarangan juga, karena itu akan membuat orang juga akan nggak mau datang lagi kalau tempat pariwisatanya kotor gitu ya. Jadi satu masukan buat kita semua, terutama para pelaku wisata, karena tadi Bu Made sampaikan semua orang adalah wisatawan dan semua orang akan pergi berwisata. Dan mari kita sama-sama jaga wisata kita dan kita bangga terhadap pariwisata Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam bersama dengan saya Sunardi Panjaitan.